Baik, kami masih solid, kami masih tetap satu komando ya bersama ketua tim, dan saat ini saya dipertanyakan mengenai salah satu advokat yang memang mundur ya, mengundurkan diri dari pembelaannya untuk klien kita Pak AS. Kalau menurut saya itu hal yang normatif ya. Dan mungkin tidak ada kendala hal yang harus dipermasalahkan di publik ya, karena memang jumlah lawyernya pun sangat banyak. Saya pun belum tahu konfirmasi dari yang bersangkutan. Saya cuma melihat di salah satu slide virtual aplikasi di media sosial, beliau mengundurkan diri. Saya pun tidak terlalu banyak menyimak apa alasannya. Yang penting kita patut juga menghargai ketika mungkin ada aktivitas yang lain, atau misalkan mungkin ada kendala-kendala secara pribadi, saya tidak bisa mengkritisi. Yang jelas siapapun orangnya yang telah membela Agus di sini perlu diapresiasi. Beliau adalah advokat yang menjalankan landasan konstitusional Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, dan mudah-mudahan dengan hengkangnya beliau dari tim tidak melanggar kode etik advokat, tetap menjaga nama baik, menjaga silaturahim, dan tetap mengedepankan nilai-nilai santun dan tidak menjadi rival. Karena yang paling tidak disukai itu menjadi rival, menjadi musuh, bahkan saling menjelekan, ya. Begitu kira-kira. Kalau tanggapan saya itu normatif-normatif saja lah. Siapapun yang mau mengundurkan diri diatur juga oleh undang-undang. Begitu kira-kira. Tapi ya mungkin kalau untuk kan dia dari pengacara Agus, Jay berarti kalau malah berpihak ke Novi dari pengacara Novi itu kan melanggar kode etik ya bang? Iya, jadi ketika seseorang melakukan pembelaan kepada klien dan dia mengundurkan diri, sekaligus dia juga memihak pihak yang lain, itu jelas dalam nilai etik pun sosial itu nggak baik ya. Tapi mudah-mudahan saja keluarnya rekan sejawat kita semuanya sebagai seorang advokat, beliau memiliki determination atau ketetapan hati untuk tetap profesional ya, bahwa mungkin alasan-alasan beliau keluar dari pembelaan ini dengan alasan-alasan yang mungkin perlu dipertimbangkan, itu adalah suatu hal yang memang patut dia katakan, karena juga kan punya hak ya, punya hak membela ya, punya hak untuk juga tidak membela. Ketika di undang-undang kami sebagai seorang advokat, ketika tidak sesuai dengan hati nurani, maka seorang advokat itu boleh boleh menolak menolak permintaan bantuan hukum, dan itu tersirat dan tersurat di undang-undang. Tapi bang alasannya mungkin bang Jay mundur kenapa sih bang? Ya itu tadi, saya sebetulnya melihat mungkin kurang lebih dari 25 detik ya statement Bang Jainuddin, bahwa beliau adalah mundur dari pembelaannya untuk Agus. Dan saya jujur, karena mungkin karena kesibukan juga lah, nggak sempet gitu kan, saya belum melihat alasan-alasan beliau secara seutuhnya dan sepenuhnya. Mohon maaf, untuk pertanyaan itu belum bisa saya jawab. Apakah karena kan salah satunya yang disebutkan dia itu karena perbedaan cara pandang ya dalam masalah ini ya hakim, perbedaan pandang. Nah itu Gimana kalau di tim itu seperti apa sih dia bang? Pandangannya seperti apa? Apakah karena tim ini getol banget ya, favorit Novi ya? Apakah dia sejalan sama pemikiran tersebut bang? Di tim dia seperti apa? Bang? Kalau soal itu? nggak baik. Saya yakin rekan sejawat kita yang sudah mengundurkan diri dari pembelaannya untuk Agus adalah orang yang mungkin profesional juga, ya kan, nggak perlu kita mempertanyakan alasan-alasan secara substansial terkait kemunduran beliau. Tapi kalau misalkan beliau punya pendapat lain ketika pengunduran diri beliau adalah ada hal-hal yang tidak sejalan dengan tim, nah tentunya kita juga di dalam pembelaan ini punya ketua tim yaitu Bang Farhat Abbas, dan kita selalu menjunjung tinggi apa yang beliau sarankan, apa yang beliau sampaikan,
Nah, ketika mungkin menurut pandangan kedua belah pihak ini ada sesuatu hal yang memang tidak sama, ya mungkin sebaiknya dibicarakan dulu. Tapi saya juga kaget begitu tahu tayangannya beliau sudah mundur. Nah, mengenai masalah perbedaan pandangan itu sebetulnya bagus di dalam tim ya. Kritis, yang juga saling mengkoreksi, punya asumsi berdasarkan sesuatu hal fakta yang mungkin bisa memperkuat tim sebetulnya sah-sah saja. Tapi mungkin ada alasan beliau juga mungkin alasan kebijakan dari ketua tim ya saya juga mengikuti apa yang menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing. Tapi saya pribadi di sini saya masih tetap fight saya sebagai kuasa hukumnya dari Agus sampai hari ini ya bahkan besok pun ada agenda untuk ini ya untuk pendampingan begitu kira-kira. Tapi kata salah satu juga pernyataan dari Bang J, uh, advice dan segala macam dari dia ke Agus itu dia merasa nggak didengarkan dan nggak didengarkan. Itu gimana Bang? Ya itu kan Bang Jen itu rekan sejabat kita ini adalah orang yang langsung berinteraksi dengan Mas Agus. Tapi kalau bagi saya, mungkin juga teman-teman yang lain sebagian ya saya nggak tahu. Saya adalah orang yang saat ini percayalah kepada ketua tim di dalam komunikasi langsung kepada Agus dan sampai saat ini pun saya tahu nomornya keluarganya. Saya belum pernah bertanya hal-hal lain terkecuali waktu itu ada donatur yang meminta sumbangan, makanya saya menghubungi untuk minta nomor rekeningnya. Jadi kalau misalkan ada pernyataan dari saudara rekan kita yang menyampaikan bahwa tidak dihargai dan lain sebagainya, ya mungkin itu harusnya dikonfirmasi dulu kepada ketua tim, kepada rekan, kepada kawan-kawan yang sehingga saya sangat menyayangkan kemunduran beliau itu ya. Cuman kita juga tidak bisa membatasi ya, termasuk siapapun. Nah, ini kan masalahnya terjadi ketika ini terjadi kepada rekan sejawat saya. Itu pun mungkin bisa terjadi kepada saya. Tapi saya adalah orang yang sudah kenal tim ini ya kan. Ya, kita ikut arahan dari ketua tim saja. Yang jelas kalau misalkan nanti berlainan dengan hati nurani bisa kok siapapun mau mengeluarkan pendapat itu boleh. Kan advokat itu harus merdeka ya. Jadi advokat itu partner. Nah, jadi ada kesalahan sedikit, ya maklum lah yang namanya juga pembelaan pasti ada pro dan kontra. Tapi kalau kita sama-sama bijaksana, sama-sama dewasa, sama-sama profesional, saya yakin itu tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan untuk mengganggu konsentrasi dan perjuangan dari tim untuk terus maju membela Agus.